mayoritas masyarakat Asem Doyong nelayan. Sedangkan untuk bidang lembaga moneter sendiri yang dari kabupaten misalnya itu ada pasar ikan yang namanya tempat pelelangan ikan. Pada kali ini saya sedang berada di Desa Asem Doyong, di mana desa ini banyak potensi dan banyak sekali ragam budaya serta sosial ekonominya juga. Salah satu yang mungkin terkenal dari Desa Asem Doyong adalah tempat pelelangan ikan. Di belakang saya ini sudah ada. Tapi yang saya akan tuju bukan hanya sekedar ini, di mana yang akan saya tuju adalah dampak sosial dan ekonominya adanya tradisi baritan. Nah, apa itu baritan? Baritan itu adalah suatu tradisi yang secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Asem Doyong, yang dimana kegiatannya adalah melarung atau menjolen atau mensaji ke tengah laut. Kegiatan itu adalah upaya bentuk rasa syukur atas hasil dari pencaharian nelayan di masyarakat Desa Asem Doyong ini. Untuk mengetahui apa itu dampak dari sosial ekonomi adanya tradisi baritan ini, yuk kita bisa ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bertemu dengan Pak Miftahuddin dan Pak Mukhlis ya Pak. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang dampak sosial ekonomi dari adanya tradisi baritan atau sedekah laut. Mungkin warga Asem Doyong sudah tidak asing lagi dengan tradisi sedekah laut ini karena sudah turun-temurun ya Bang. Sudah ada dari nenek moyang dulu dan selalu ada setiap tahunnya dilaksanakan. Oke, saya sedikit aja sih Pak untuk tentang Desa Asem Doyong. Pertama ini ada asal-usul Desa Asem Doyong itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Kalau terkait dari asal-usul Desa Asem Doyong, itu berasal dari nama sebuah pohon, yaitu pohon asem, di mana dulu zaman dahulu itu pohon tersebut adalah doyong, miringnya ke arah kiblat sana di pinggir kali Elon, maka itu dijadikan sebuah nama desa oleh leluhur kami dulu. Pada kesempatan itu adalah zaman kepala desanya atau lurahnya itu yang namanya Simbah Wirawangsa. Mbah Wirawangsa itu menamakan desa ini namanya Desa Asem Doyong bersama tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang lainnya. Untuk sekarang itu masih ada bukti situsnya ada di sana, masih tunggak bahasa kampungnya gue bogolan itu, tapi tinggal sedikit. Dan untuk pohon asemnya itu sudah dipotong zaman Simbah Wirawangsa itu. Pernah kami lihat menjadi beduk di Masjid Agung Kabupaten Pemalang. Tapi sekarang kami tidak melihat lagi bentuk beduk yang miring-miring ya, karena teksturnya pohonnya itu kan nggak begitu bulat baik ya, maka itu, dan bogolnya atau ujungnya itu untuk beduk di Desa Asem Doyong, di Masjid Desa Asem Doyong sampai sekarang masih. Berarti itu yang beduk itu terbuat dari asem itunya Pak? Iya. Lalu kondisi geografisnya Desa Asem Doyong ini sekarang gimana? Yang lebih geografis yang seperti apa? Seperti ini tuh Desa Asem Doyong itu berbatasan dengan mana seperti itu? Letak geografis seperti itu ya. Kalau bisa kami sampaikan bahwa Desa Asem Doyong berbatasan langsung dengan sebelah utara adalah Laut Jawa. Untuk yang di sebelah barat itu berbatasan dengan Desa Danasari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan bentuk alamnya adalah Sungai Elon. Itu berbatasan antara Desa Asem Doyong dengan Desa Danasari di sebelah barat.
Untuk di sebelah timur kami berbatasan dengan 2 desa, yaitu Desa Nyamplung Sari, Kecamatan Petarukan, dan Desa Kedung Banjar. Batas alamnya di sana dengan Desa Nyamplung Sari adalah Sungai Walo, sedangkan Desa Kedung Banjar itu batasnya dengan ada jalan. Untuk selatan itu berbatasan dengan Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas alamnya adalah Kalimalang. Kalimalang. Iya. Berarti sangat ini ya, strategis sekali untuk wilayah pesisir itu ya Pak. Istilahnya akan dengan adanya Asem Doyong ini jadi terkenal ke Malang gitu ya Pak ya. Adanya baritan gitu maksud saya. Oh ya, mungkin seperti itu karena baritan nanti bisa diterangkan oleh Pak Kasih Pelayanan. Sedikit saya sampaikan, baritan itu memang tradisi lokal yang sudah turun-temurun, sudah biasa dilaksanakan di Desa Asem Doyong. Dari dulu sampai sekarang, kalau tepatnya mulai tahun berapa memang kami belum menerima jejak peristiwanya awal sekali. Yang pertama itu kapan, untuk secara latar belakangnya nanti bisa secara gamblang disampaikan nanti oleh Kasih Pelayanan. Oke, untuk sekarang ini Pak, kondisi ekonomi masyarakat Asem Doyong ini seperti apa Pak? Apakah ada, misalkan kan di suatu desa ada punya seperti lembaga perekonomian seperti bank apa itu? Kalau gambaran secara umum, masyarakat kami gambaran ekonominya memang stabil karena desa ini memiliki banyak potensi alam yang sangat baik. Salah satunya Tuhan menganugerahkan kita lautan yang kaya akan ikan, bisa dikelola, bisa ditangkap dan seterusnya. Ini menjadi salah satu sumber pencaharian masyarakat desa Asem Doyong. Yang kedua, tanah yang subur. Ini ada masyarakat bercocok tanam dan lain sebagainya, terutama tanaman pangan ya, padi dan perkebunan mangga yang sampai saat ini terkenalnya adalah Mangga Istana, yang brandnya itu dikelola oleh Desa Penggarit. Namun sesungguhnya sedikit banyaknya adalah dari Asem Doyong. Yang seterusnya untuk apa tadi yang namanya secara ekonominya ya, mayoritas masyarakat Asem Doyong nelayan. Kayak gitu. Untuk baritanya sendiri ya, kalau kita hubungkan dari baritan itu secara musiman yang sedikit terdongkrak untuk kegiatan usaha perdagangan ya. Di kegiatan namanya baritan tersebut ada pedagang-pedagang musiman atau dadakan yang menjajakan untuk kegiatan tersebut. Sedangkan lembaga-lembaga perekonomian di desa ini, di Desa Asem Doyong baru memiliki yang namanya badan usaha milik desa. Kayak gitu. Kalau badan perkreditan dan lain sebagainya untuk milik desa itu tidak ada, cuma yang dari misalnya dari perkreditan itu ada Primco Ferry berapa, di situ ada. Sedangkan untuk bidang lembaga moneter sendiri yang dari kabupaten misalnya itu ada pasar ikan. Yang namanya tempat pelelangan ikan. TPI ya Pak? Iya, TPI, di mana itu perputaran keuangan itu sampai dalam satu harinya itu 2 miliar lebih perputarannya ya, keuangan di sana, dengan proses penjualan ikan melalui tempat pelelangan ikan tersebut. Untuk pengelolaan tempatnya secara umum di pantai, di muara dan lain sebagainya, di sini ada namanya pelabuhan perikanan pantai. Ada beberapa kegiatan-kegiatan atau lembaga maupun dinas yang menaungi Desa Asem Doyong untuk kegiatan pernelayan. Berarti cukup jelas ya, perekonomiannya sangat banyak
bermanfaatnya ya Pak untuk masyarakat sekitar. Iya. Lalu kondisi sosial dan budayanya itu gimana Pak? Sosialnya seperti kayak apakah ada perhimpunan aktivitas sosial seperti ikatan apa seperti itu Pak di Desa Sendoyong? Oke, nanti bisa diteruskan Ya. untuk sama Pak Oke. Kasih pelayanan, monggo Pak Kasih. Jadi untuk yang ini apa ya? Kondisi sosialnya Kondisi sosial. dari Desa Sendoyong ini. Untuk kondisi sosialnya itu memang warga Sendoyong itu berarti antusias terhadap kegiatan yang ada di desa, Iya. sehingga mereka sangat terjadi hubungan untuk bareng-bareng membangun. Jadi setiap kegiatan yang ada di desa pun berarti masyarakat bareng-bareng untuk mendukung pembangunan, sehingga ini bisa menjadikan dukungan kepada yang lain, sehingga sosial yang ada di Sendoyong berarti semakin meningkat. Oke. Berarti kayak ada ikatan remaja pemuda gitu ada ya Pak ya? Ya, ada Persatuan. persatuan seperti di bawah naungan lembaga masyarakat Nahdlatul Ulama ya. Itu di sana berarti ada Pak Tayat atau ada Ansor. Iya. Kemudian yang di bawah naungan pemerintah desa ada Karung Taruna. Itu juga aktivitasnya untuk sosial, dan itu berarti secara merata ada kegiatannya. Oke. Gini kalau bisa ditambahkan ya Mas. Kondisi sosial untuk kemasyarakatan di situ memang sangat heterogen di sini. Iya. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih, yang kami tambahkan itu ada jamaah-jamaah tahlil, ya, ada Karang Taruna, kegiatan-kegiatan pengajian setiap harinya ada yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, baik di tingkat dusun, tingkat desa, itu semuanya ada masing-masing organisasinya. Ormasnya untuk di sini tadi sudah disampaikan, yang mengemuka atau yang sering kita lihat itu dari Nahdlatul Ulama. Untuk yang lain memang kami belum melihat ormas-ormas yang ada di Sendoyong. Kalau misal nih Pak, kan tradisi baritan ini secara turun-temurun kan setiap tahun dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu seperti apa Pak dampaknya ke masyarakat Pak? Gimana Pak ini? Monggo. Kalau memang kita setiap tahun kan rutin, tetapi kalau selama ini berarti berjalan terus Mas. Iya. Jadi hanya kemarin 2 tahun karena ada pandemi, itu berarti tidak dilaksanakan secara umum. Hanya secara simbolis saja, ada beberapa panitia atau tim pelaksana ya tingkat lingkungan perwakilan yang ada di sana melalui panitia yang ditunjuk oleh KUD Misaya Makmur. Itu berarti hanya lingkupan sekitar KUD-nya saja, hanya di kantor sana saja. Jadi tidak melibatkan masyarakat umum, sehingga ya hanya simbolis. Nanti pelaksananya berarti dari sana bawa ke sini, diupacarakan pelepasan di balik desa, langsung bawa ke sana, nanti berangkat ke laut, taruh sesajinya seperti itu. Jadi ya ada terus sekali berjalan terus pelaksanaannya. Hanya saja kemarin 2 tahun kayaknya berarti secara simbolis saja, karena kondisi nggak bisa untuk menghindari kerumunan masyarakat yang lebih banyak. Kalau bisa ditambahkan kayak gini, jadi di Sendoyong tidak pernah tidak dilakukan Mas. Baritan itu terus-menerus dilakukan. Iya. Cuman pada situasi dan kondisi keadaan pandemi itu modelnya dirubah. Karena harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dari aturan PPKM skala mikro desa yang ada, mengurangi segala kerumunan yang ditimbulkan dari kegiatan larung sesaji tersebut, yaitu kegiatan baritan, salah satunya adalah larung sesaji. Sehingga tadi seperti Pak Kasih disampaikan, ada perwakilan-perwakilan yang ditunjuk oleh KUD Misaya Makmur tersebut yang mewakili kegiatan itu dengan pengawalan sederhana, hanya dari
KUD itu menyerahkan kepada pemerintah desa untuk dilakukan kirap ya Pak Bim. Nah, jadi untuk ambang lautnya yang mau dilarung itu diserahkan dari kelompok masyarakat nelayan melalui koperasi unit desa Misaya Makmur itu diserahkan kepada kepala desa untuk dilakukan kirap. Setelah itu Bapak Kepala Desa memimpin upacara kirap ambang laut itu dengan perwakilan yang sederhana, tidak boleh banyak-banyak, harus dibatasi, dikirap keliling satu desa sampai di TPI tersebut atau di KUD tersebut. Perwakilannya itu membawa ambang laut itu untuk dilarung ke tengah laut di sana. Lah setelah sampai di sana, para nelayan itu untuk bahasa yang mereka itu baritan tersebut itu dilarung di sana secara bergantian. Mereka itu silih berganti, yang dari sana pulang baru sini berangkat terus satu hari itu. Jadi tidak berhenti, tidak pernah dilaksanakan baritan, tapi budaya itu sebagai warisan leluhur dan merupakan yang namanya muatan lokal ya, yang ada di sini tetap dipelihara. Cuman karena pandemi itu memang ada sedikit teknis saja. Tapi nanti pada saat ini, karena ini sekarang menjadi endemik ya, sekarang tahun 22, kemungkinan besar itu ramai, namun demikian tetap menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kami menunggu petunjuk dari kepolisian selaku pelaksana Satgas COVID-19 di PPKM ini seperti apa arahannya. Kami belum bisa menjabarkan modelnya nanti seperti apa. Berarti sekarang ini perkembangannya itu berubah ya Pak, mulai berubah ya. Yang tadinya sebelum pandemi secara konstek bisa diikuti secara ya semua nelayan. Di saat pandemi berubah. Iya, harus dibatasi karena kita harus taat pada aturan. Iya Pak. Mungkin ini ya jadi sebuah baru gitu ya, di pandangan masyarakat bahwa sekarang acara ini tidak semua bisa diikuti ya Pak ya, karena kondisi pandemi tersebut. Oke, langsung saja nih Pak, untuk ini yang paling tertuju yaitu untuk dampak sosial ekonominya, dampak sosial dulu ya Pak. Untuk dampak sosialnya itu ada nggak sih Pak dari suatu kegiatan baritan itu Pak? Dampak sosialnya seperti kayak masyarakat jadi seperti apa gitu ketika ada baritan. Kami harus menyingkronkan masalah kepercayaan dan budaya ya. Itu yang terpenting. Jangan sampai kegiatan budaya itu menimbulkan kepercayaan sing seleneh. Maka itu bersama semua lapisan masyarakat, itu tradisi wujud syukur secara simbolis. Jangan menjadikan sebuah kepercayaan kalau tidak melakukan baritan itu terjadi bencana. Itu jangan seperti itu. Maka akan menjadi kesalahan besar kalau kegiatan baritan itu diyakini untuk sebuah kewajiban. Tapi jangan. Itu adalah untuk sarana mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan budaya larung sesaji itu, dan menjadikan sebuah ikon desa yang menjadi produk unggulan budaya Desa Asemdoyong di tengah-tengah desa-desa yang lain di Kabupaten Malang, bahkan di Indonesia. Itu untuk menjadikan kayak gitu. Jadi jangan sampai tadi keyakinan-keyakinan yang tidak pas. Adapun ada oknum-oknum yang lain itu ya itu tidak menjadi sebuah tujuan ya. Kalaupun ada ya kewajiban kita untuk menerangkan bahwa itu tidak sedemikian itu. Oke, kalau perubahannya itu seperti apa Pak? Perubahan sosial masyarakatnya Yang ketika ada baritan, perubahan sosial masyarakatnya itu menjadi seperti apa? Bagaimana dampak sosial dari adanya tradisi baritan tersebut? Sosial ya, dari baritan ada dua, dampak positif sama dampak negatif. Positifnya itu
menciptakan usaha, karena di Baritan kan ada banyak jualan, karena Iya. rame pasti banyak jualan. Iya, betul. Kalau dampak negatifnya ya itu jualan pasti ada sampah lah, kan mesti buangannya sembarangan lah. Iya. Kalau di sana lah. Terus dampak negatifnya juga ada lagi, karena Baritan kan rame, Iya. terus apa namanya, banyak yang lihat di sana, masyarakatnya juga kumpul Iya. di sana, terus pasti ada copet. Karena Kriminalitas rame, gitu iya, ya? kriminalitas juga pasti banyak. Terus masyarakat di sana kan kalau Baritan Iya. pasti ya biasa lah, kayak minum. Oh iya. Itu hal wajar kalau kayak gitu. Kalau menurut di sana hal wajar. Minum di sana lah. Terus di sana juga pasti ada orkes. Iya. Rame-rame. Berarti banyak sekali itu ya remaja-remaja Pasti banyak sekali. menyimpang seperti itu, minum-minuman. Iya pasti ada. Terus cara ngomongnya juga itulah kebanyakan Tidak sopan. nah mungkin. itu udah sopan kalau di sana. Ya hal wajar, karena semakin di sini kan Budaya barat. budaya barat semakin menyerang lah, Mempengaruhi, iya ya. mengaruhi Oke. budaya kita lah. Berarti ya ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Positifnya itu untuk lapangan usaha. Kemudian apa ada lagi yang positif selain itu? Apa mungkin ada kesetaraan gender mungkin? Itu iya ada kesan gender. Terus kalau membuat acara Baritan kan pasti Iya. ada gotong royong. Ya, Nah itu positifnya itu bareng-bareng guyub lah. iya. Oke. Terus untuk perubahan dari dampak sosial tersebut itu apa aja? Apakah ada misal kayak teknologi, kemudian seperti bahasa juga? Ya, bahasa juga mengaruhi, teknologi mengaruhi. Tapi namanya di sana nggak terlalu terdampak sih. Kalau teknologi nggak terlalu terdampak. Tidak terlalu dampak ya berarti ya. Iya, nggak terlalu. Kalau misal ini untuk seperti masyarakatnya kayak modernisasi kan sekarang kan tren fashion baju iya. gitu. Itu ada perubahan nggak ketika? Ada lah. Kalau zaman dulu kan Baritan pakainya baju adat. Iya. Kalau sekarang kan lah tahu sendirilah, bajunya terserah, yang penting rapi gitu. Kalau dulu kan ya kayak zaman dulu kayak ada yang itu apa itu namanya itu Langon. kayak ada bangon sama yang zaman dulu itu loh. Oh iya, itu oke. Untuk nilai-nilai sosialnya itu harus di Baritan itu apa aja? Ya gotong royong, terus toleran. Di sana kan acara Baritan nggak peduli Islam ataupun Kristen ataupun kejawen. Yang penting bareng-bareng untuk melancarkan acara Tersebut adat Baritan itu, budaya Baritan itu. Kemudian apa lagi selain itu? Ya kekerabatan Iya. dan akrab, walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda adat, Iya. akrab lah untuk kan hidup sih. Ya, oke. Dan ada itu lagi ya, di sistem panitianya itu gimana itu? Apakah cara mufakat atau gimana Ya, ketika kita secara musyawarah lah. Ya perubahannya gembira, yang jelas namanya ada hiburan gembira, ada pasar malam, baju nggak usah ke Pemalang, ada baju yang datang ke sini, bakul-bakulnya teko, terus masalah pernak-pernik rumah tangga dan sebagainya, termasuk hiburan ya Pak Haji ya, itu datang semua di situ. Cuma rawannya ya copet tadi, banyak copet, makanya kami menurunkan yang namanya Satgas Linmas Desa Asemdoyong berkoordinasi dengan Polri, baik Polsek maupun Polres Kabupaten Pemalang untuk bekerja sama mensukseskan kegiatan Baritan yang sudah menjadi ikon desa salah satunya, dan untuk dilestarikan menjadi budaya yang bisa
bersaing katakanlah di tengah-tengah budaya masyarakat Indonesia pada umumnya seperti itu. Berarti jelas ya Pak, ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi desa Asemdoyong ya. Iya. Nggak ada sih di tempat yang lain mana, nggak ada kan. Jarang-jarang juga seperti ini kan. Kadang kan saya dengar-dengar ini akhir-akhir ini Pak, katanya yang dari semalam untuk pesta dangdut kemudian berubah menjadi pengajian, apakah benar Pak? Oh beda itu, beda, harinya beda-beda ya Pak Kasih ya. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Hari ini dangdut, hari ini pengajian, hari ini kuda kepang, hari ini wayang, dan lain-lain. Harinya tidak bareng, tidak berubah-berubah, enggak. Di dalam 1 bulan suntuk itu, kegiatannya itu full, baik siang maupun malam, dari hiburan maupun keagamaan. Ya ana drambene, ana sing ane rebanane, hadroh dan lain sebagainya, semuanya itu ditampilkan di panggung yang sudah disediakan oleh panitia. Itu kayak gitu. Tidak malam ini dangdut terus berubah menjadi pengajian, ya enggak bisa kayak gitu. Nanti sulit. Misalnya yang dulu itu dangdut itu di malam 1 Muharram, sekarang digeser. Oh, digeser berarti iya, tidak dihilangkan berarti bukan, yang dangdutnya itu apakah pokoknya malam 1 Muharram itu untuk pengajian. Jangan untuk pesta-pesta sing dangdutan ria, tarling dan seterusnya. Tarling digeser maju atau mundur. Jadi sudah ditetapkan. Desa bersama ulama desa Asemdoyong ini ikut mengatur kegiatan itu di dalam jadwalnya supaya jangan sampai arahnya itu salah, karena kita wujud syukur pada 1 Muharram ya kan, itu hari salah satunya juga masuk ke hari besar Islam ya Pak Kasih, cuman melalui budaya di Asemdoyong itu diwujudkan seperti itulah. Untuk santri-santri yang pawe obor, 1000 obor ya juga ada. Jadi tidak semuanya. Di sana juga masyarakat santri ikut bau-membau meramaikan sebuah proses yang namanya kegiatan baritan itu bersamaan dengan peringatan 1 Muharram. Nah itu ramene por Muharram itu. Berarti itu nanti memicu dampak ekonomi yang sangat besar ya Pak ya? Ya terutama itu wong sing duit senengan tuku ya dadi tuku, wong sing senengan dodol dadi payu, duit akeh. Ya mubang-mubang seperti itu. Kalau ada enggak Pak turis datang itu? Banyak juga ya, ada yang menanyakan baik turis dari lokal maupun mancanegara yang kami tidak tahu bahasanya, itu juga menanyakan maupun ingin melihat seperti itu, karena melalui internet sekarang kan bisa dilihat oleh banyak orang dan lain sebagainya, sehingga banyak mengundang salah satu wisatawan baik lokal maupun internasional. Itu kayak gitu. Berarti ini untuk memasukkan negara juga ya Pak, untuk memasukkan daerah Malang juga ya? Ya, kalau kami berpikir untuk negara, koyongnya terlalu gede lah. Ayo, ke Malang dulu ya, ya sementara ini gawe senang-senang desa di sila. Artinya kita tidak memikirkan terlalu jauh itu. Hanya bahasa kami itu ya apa Pak Kasih, nguri-nguri budaya ya. Itulah kayak nguri-nguri budaya leluhur itu, supaya jangan sampai yang namanya punah, karena itu sarana untuk bergembira. Di dalam nelayan 1 tahun itu mencari ikan di laut yang sering tidak pulang. Kadang itu tidak pulang, 3 hari baru pulang, 1 minggu baru pulang, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun. Itu kan kayak gitu, semuanya saling mengisi. Wujud syukurnya pada malam itu untuk bersukaria, baik secara duniawi maupun akhirat ya, untuk yang pengajian-pengajian itu. Jadi dunia akhiratnya kena kabeh. Iya. Seperti itu. Kena semua. Ini sangat cukup jelas sih Pak bagi saya. Karena tadi yang Pak Mulis dengan Pak Miftahudin sudah jawab, saya ada pikiran Pak. Ternyata dari adanya baritan ini ada muncul dampak sosial dan dampak ekonominya. Seperti tadi itu, terus
dampak ekonominya juga jelas, ada pemasukan juga dari masyarakat, kemudian bisa memajukan daerah Malang tersendiri, banyak muncul pekerjaan ya Pak ya. Mungkin lowongan juga ya, lowongan pekerjaan bagi masyarakat sini seperti tadi. Lowongan apa Mbak? Jika kayak menjadi penjual di sini. Ya kan Pak. Itu Ya. namanya kesempatan, Iya, bukan kesempatan lowongan. kerja. Kamu mau bingung kok kesempatan Nah, pekerjaan. itu, seperti Ya itu. namanya ekonomi kita lihat kan di mana pangsa pasar itu besar, maka disitulah peluang ekonomi timbul. Tinggal kreativitasnya masyarakat itu mau seperti apa. Kan kayak gitu, misalnya menjual pernak-pernik, kerajinan perahu ataupun kapal. Itu juga bagus, yang diberi lampu, kertas-kertas dan lain sebagainya. Itu juga anak-anak sini membuat, baik yang dari kayu maupun dari wilah, yang mana bambu ya, semuanya itu bisa dibuat kerajinan, tergantung dari pesanan dan lain sebagainya. Malah sekarang itu dengan adanya teknologi apa itu remote control tadi, itu banyak anak-anak kami yang membuat perahu itu yang pakai remote itu, kayak mobil remote kan diambil mesinnya, diganti menjadi kipas, itu bisa ke sana, dan itu cukup lumayan harganya, sampai 5-7 juta. Wah, itu laku itu Pak ya? Iya laku, dan itu memang kekurangan tenaga untuk membuat itu, karena yang pesan itu cukup banyak. Walaupun kami belum mendeteksi secara mendata secara utuh berapa omsetnya, itu kami belum bisa menyampaikan karena kami belum mendata. Pengrajin-pengrajinnya ada berapa, terus pangsa pasarnya sudah mencapai di wilayah mana saja, salah satunya itu. Oke, cukup sih Pak dari saya. Mungkin ini menjadi bahan kuat saya untuk mengisi skripsi saya nanti. Mungkin ya saya akan nanti pas proses barita mungkin saya akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat gimana sih prosesinya, kemudian masyarakatnya juga. Untuk ini saya cukupkan mungkin ya dari saya. Apabila mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman atau dari masyarakat bisa didapatkan. Cukup sekian dari wawancara siang hari ini dengan Pak Mukhlis dan Pak Miftahuddin. Mungkin saya mohon maaf juga Pak mengganggu jam kerja Bapak ya pada saat siang hari ini. Oke, itu saja, cukup sih Pak.